Hai, perkenalkan, nama saya Nitilis Alfiani Thakur. Saya mahasiswi BPG Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan pada aksi 2 pertemuan pertama. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Baik, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Makasih, Bu. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni hari ini. Sebagai insan yang beriman, marilah. Baik, Ibu mau mengecek hadiran kalian ya. Baik ya, hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir. Oke. Nah, sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, ku tidak melupakan. baik, tepukan. Silakan duduk. Siapa yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ya, Amel, silakan Amel. Materi yang kami pelajari sebelumnya adalah tentang proses, teknik, dan prosedur dari tali kreasi. Dan sebelumnya kita sudah belajar konsep, teknik, dan prosedur dalam merangkai ragam gerak tari. Nah, hari ini juga kita akan melanjutkan pembelajaran seni tari kreasi. Ibu mau tanya, di daerah kalian ada jenis tari apakah? Siapa yang bisa jawab? Tarian daerah? Oh ya, lihat. Tarian jari, Oke, tarian jari itu digunakan untuk apa? acara penampilan. Baik sekali, tepuk tangan untuk apa? Ya, itu manfaat kita belajar seni tari. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari kreasi daerah Nagiteo. Ya, oke. Sekarang Ibu mau beritahu bahwa kompetensi dasar kita itu tentang seni tari kreasi, yaitu menerapkan. Siapa yang bisa baca? Dia coba baca. Menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan. Ya, baik, terima kasih. Ya, itu kompetensi dasar 3.2 dalam seni tari kreasi. Nah, indikator pencapaian yang pertama, memahami fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari. Yang kedua, menjelaskan fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis tari kreasi daerah Nagiteo. Ini yang kita akan capai dalam pembelajaran hari ini. Mulai pembelajaran, Ibu mau membagi kelompok belajar. Nanti berderet ya. 6 orang ya, cukup 2 kelompok. Nanti kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 di depan ya. Kelompok 1, 2, 4, 6, kelompok 2 di belakang. Ya, bisa ya? Oke, nanti sebentar setelah Ibu beri materi pelajaran. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video itu tarian apa? Menenun. Oke, tarian menenun dalam bahasa daerah Nagiteo-nya adalah tarian tenung. Dalam video yang kami amati, penari menggunakan teknik gerak kaki yang khas dari tarian Nagiteo dan ditambahkan dengan beberapa gerak modern, begitu pula dengan tangan dan badan. Teknik penciptaan gerak yang kami amati diambil dari gerakan tradisi Tiaiku dan memadukan ragam menenun. Baik sekali. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah bagikan kelompok di awal pembelajarannya. Oke. Itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu sudah kirimkan videonya di link. Kalian mengamati video, ya. Lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam format pengamatan. Oke, baik. Silakan anak-anak kalian berdiskusi, ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya.
dalam bentuk tari kelompok. Baik, kita beri kesempatan kepada kelompok 2. Depan kelompok 2. Kelompok kami, sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya berikan kesempatan ini kepada teman saya Alda. Nama tari Dero asal dari NTT. Jenis tari kreasi baru, bentuk tari kelompok, fungsinya. Kita sudah berdiskusi ya tentang mengamati tarian, lalu kita menentukan apa dia punya jenis tari, fungsinya untuk apa, lalu bentuk tarinya. Kalian sudah paham ya hari ini? Oke. Lalu nilai estetis yang ada dalam tari itu ada apa tadi? Biraga. Itu juga kalian sudah mengerti. Sekarang silakan satu orang ibu beri kesempatan untuk mengevaluasi Fungsi, jenis, dan nilai estetis dari tari kreasi. Dan setiap kelompok telah mempresentasikannya. Harapannya setiap mengerjakan kelompok selalu aktif. dan hari ini kalian sudah memahami. Nah, kita sudah sampai di akhir pertemuan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita secara keseluruhan pada hari ini. Kami sudah memahami fungsi tari dalam kehidupan dan nilai estetis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, Ibu akan memberikan tugas. Sebelumnya tadi ya, Ibu memberikan penilaian dulu nih ya. Penilaian untuk kelompok 1 itu nilainya 90. Dan nilai untuk kelompok 2 95. Masih semangat? Masih. Oke. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang sudah ya, sudah jelas tugasnya. Nanti masih dalam kelompok yang sama. Kalian akan memperagakan ragam gerak tari kreasi daerah. Ya, sudah ada pertanyaan? Tidak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita kembali berdiri dan berdoa. Silakan Buya kembali memimpin kita dalam doa. Mari kita mari sikap berdoa dalam apa-apa Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, perkenalkan, nama saya Metilis Alfiani Tagor, SPD. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan pertemuan kedua pada rencana aksi kedua Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Duduk. Masih Bu. Sedih. Masih semangat? Masih Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian semua berdiri kembali untuk mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Indonesia terjaga. Silakan duduk. Nah, sekarang mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Pembelajaran sebelumnya yaitu tentang fungsi, bentuk, jenis, dan nilai estetis dari tari. Anda sudah menyampaikan secara garis besar materi pembelajaran yang telah kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya tentang belajar seni tari kreasi pada materi fungsi, jenis, bentuk, dan nilai estetis. Nah, anak-anak, menurut kalian apa tujuan kita mempelajari tari kreasi ini? Ada yang bisa memberikan
jawaban atau menurut pemahaman kalian itu apa? Adakah manfaatnya? Oke. Manfaat kita mempelajari tari. 1. Tari adalah warisan budaya yang harus dilestarikan agar tidak lenyap oleh perkembangan zaman. Pelajari bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat menciptakan karya tari kreasi daerah Nagekeo melalui pengembangan gerak berdasarkan fungsi, teknik, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Yang kedua, Ibu berharap kalian bisa menampilkan tari, membuat tari walaupun secara sederhana tetapi rapi, kompak, ya, semangat dalam berkarya. Nanti Ibu akan memilih. Nah, Ibu akan bagi sekarang kelompok. Sebelum kita mulai materi, Ibu akan beri pengantar sedikit sebelum kita akan latihan. Kelompok pertama ini bagian depan, ya, dan kelompok kedua yang bagian belakang. Ya, bisa ya? Bisa. Tari sesuai dengan iringan. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana kita bisa menampilkan tari sesuai dengan iringan? Oke. Jadi menampilkan tari sesuai dapat menyesuaikan dengan iringan, diperlukan latihan yang intens dan menguasai seluruh ragam gerak. Anak-anak sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Adakah pertanyaan? Sebelum kalian membuat proyek menciptakan ragam gerak, ini adalah proyek, ya. Jadi sebentar Ibu menggunakan metode demonstrasi. Nanti Ibu akan berikan contoh dan kalian akan membuat dalam kelompok. Lalu setelah itu kalian tampilkan. Bisa? Bisa, Ibu. Semangat? Semangat. Terus selanjutnya pakai hitungan, ya. Hitungan dari sebentar kita pakai iringan musik. Keempatnya itu yang sedikit ini keren sih kok. Kelompok 1 dan kelompok 2 kalian sudah menampilkan pengembangan ragam gerak hasil karya kalian sendiri walaupun sederhana, tetapi kalian sudah bekerja sama untuk menampilkan menciptakan dan kemudian menampilkan ragam gerak tari kreasi daerah, ya. Satu orang untuk membuat evaluasi atau refleksi terhadap hasil diskusi dan presentasi kita hari ini. Siapa yang akan memberikan refleksi? Oh iya, silakan. Baik, tadi kami telah membuat karya tari kreasi daerah dan menampilkannya. Dalam proses merangkai ragam gerak masih terdapat beberapa kesulitan, yaitu pada bagian improvisasi, gerak, dan penghalusan ragam gerak. Ada lebihnya, ada kurangnya, ya. Kalau kurangnya itu kalian masih mengalami kesulitan dalam mengimprovisasi itu membuat gerak itu menjadi banyak, ya, kaya, lalu membuat lebih indah, ya. Itu saya rasa hampir semua peserta didik mengalami karena kita masih dalam proses latihan, ya. Tetapi kalau sudah dibiasakan berimajinasi, terus berkreasi, berpikir kritis, ya, nanti kalian akan terbiasa menciptakan hal-hal yang baru, ya, berinovasi. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Kemudian dalam hal penghalusan gerak, ya, masih ada beberapa gerakan-gerakan yang belum lentur, ya, masih perlu dipelajari terus, belajar. Ibu dulu belajar tari dari kelas 1 SD, ya, dari belum tahu bagaimana menciptakan tari, jadi terbiasa, ya. Jadi kalau kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin.